Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh kelas 11 kurikulum 2013. Materi tentang barisan dan deret, yaitu materi utamanya adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah sebuah deret geometri yang banyaknya suku tak terhingga atau banyaknya sukunya tidak ada batasannya. Deret geometri tak hingga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu deret geometri tak hingga yang konvergen, ini yang pertama. Yang kedua, deret geometri tak hingga yang divergen. Deret geometri tak hingga konvergen, yang konvergen dulu ini, adalah deret geometri tak hingga yang memiliki limit jumlah, berarti jumlahnya ada. Syaratnya dari deret geometri tak hingga yang konvergen ini, syaratnya adalah rasionya kurang dari 1 atau lebih dari -1. Kurang dari 1 dan lebih dari -1. Secara simbol, syarat rasio deret geometri tak hingga yang konvergen tadi, nah kalau disimbolkan ya R antara -1 sampai 1. Ini membacanya gitu, R antara -1 sampai 1, atau harga mutlak R kurang dari 1. Untuk menghitung jumlah deret sampai tak hingga dipakai rumus ini. Rumusnya adalah S tak terhingga ini S tak terhingga sama dengan rumusnya S tak terhingga sama dengan 1 dikurangi R. Contoh yang pertama, diketahui deret geometri 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3 tambah 1/9 dan seterusnya. Ini cirinya deret geometri tak hingga itu tidak ada batasnya dan seterusnya tidak. Deret yang seperti ini kalau kita amati, kalau kita hitung, R-nya ketemu 1/3. Kenapa? R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, berarti 9 dibagi 27. Atau bisa juga suku ketiga berarti 3 dibagi suku kedua 9. Atau bisa juga lagi suku keempat dibagi suku ketiga, yaitu 3, dan seterusnya. Maka rasionya adalah 1/3. Limit jumlah deret ini bisa kita tafsir, karena jika deret diteruskan sampai dengan N tak terhingga, maka UN
yang nilainya mendekati 0. Maka jumlah tak injak deret tersebut adalah, kalau dihitung jumlahnya, rumusnya ini S tak berinjak sama dengan 1 dikurangi R. 1 dikurangi R. A nya tadi 27, itu A nya 27. Jadi A nya 27 dibagi 1 dikurangi R nya tadi adalah 1/3. Jadi kalau dihitung jumlahnya tetap 27, 1 dikurangi 1/3, 2/3 sama dengan 27 kali 3/2. Saya hitung ketemu 81/2. Contoh yang kedua, diketahui jarak geometri 10 ditambah 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 ditambah 5/8 ditambah dan seterusnya. Dari jarak ini kita dapat menghitung R-nya seperti tadi. R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, 5 bagi 10. Bisa juga 5/2 dibagi 5. Bisa juga 5/4 dibagi 5/2. Kalau dihitung ketemunya setengah. Jadi R-nya setengah. Maka untuk menghitung jumlahnya kita gunakan rumus jumlah deret geometri tak injak. A dibagi 1 dikurangi R. A nya 10, A 10 dibagi 1 dikurangi R nya setengah. Jadi 10 dibagi 1 dikurangi setengah itu setengah. 10 dibagi setengah itu sama dengan 10 kali 2/1. Jadi sama dengan 20. Berikutnya, kalau tadi jarak geometri tak injak konvergen, yang sekarang jarak geometri tak injak yang divergen. Jarak geometri tak injak yang divergen adalah jarak geometri tak injak yang tidak memiliki limit jumlah, atau bisa dikatakan jumlahnya tidak ada. Saat mata jika deret tersebut rasionya lebih dari 1, R-nya lebih dari 1, ini jelas deret geometri yang divergen atau tidak punya jumlah. Atau bisa juga R-nya kurang dari -1 atau R-nya kurang dari -1. Secara simbol syarat rasio dapat kita tulis ini tadi, R-nya kurang dari -1 atau R-nya lebih dari 1. Bisa juga ditulis harga mutlak R lebih dari 1. Karena tidak memiliki limit jumlah, geometri yang divergen tadi, karena tidak memiliki limit jumlah, jika dinyatakan jumlah deret sampai tak injak, maka jawabannya adalah tak terhingga. Jadi S tak terhingganya ketemunya tak terhingga. Contoh yang ketiga, tadi kan sudah 2, ini contoh yang ketiga. Diketahui deret geometri ini, suku pertama 2, suku kedua 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kalau kita hitung R-nya ini, R-nya adalah 2, kenapa 2? R itu 4 dibagi 2. Bisa juga 8 dibagi 4, bisa juga 16 dibagi 8, ketemu 2.
karena R-nya 2 itu berarti lebih dari 1, maka S tak terhingganya ketemunya tak terhingga karena rasionya lebih dari 1. Karena jarak sampai kaidah semakin besar sehingga kejumlahannya juga sangat besar. Ini kalau diteruskan itu angka-angkanya semakin besar, maka jumlahnya tak terhingga. Contoh yang keempat, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Ini ada bola dijatuhkan tingginya 5 meter, ini lantai misalnya ya, ini lantai. Nah, lantai ini 5 meter dan memantul kembali dengan 3/5 kali tinggi sebelumnya. Setelah ke lantai, bola ini akan memantul yang tingginya ini tingginya 3/5 ini 3/5 ini kali tinggi sebelumnya tadi kan 5, berarti 3/5 kali 5. Setelah memantul pasti bola ini turun lagi sini ke lantai lagi. Nah, turunnya ini sama dengan normal tadi 3/5 kali 5. Kemudian ini memantul lagi terus gitu, memantul lagi. Ini juga 3/5 tingginya kali tinggi sebelumnya ini. Nah, tinggi sebelumnya berarti 3/5 kali 5. Terus bawah lagi, terus mantul lagi, dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, yang ditambahkan berapakah panjang lintasan gerakan bola? Nah, dari ini 5 ditambah 3/5 kali 5 tambah lagi 3/5 kali 5 tambah lagi nih terus sampai berhenti. Maka penyelesaiannya adalah jumlah seluruh panjang lintasan bola sampai berhenti dapat kita hitung dengan menggunakan konsep deret geometri kaidah. Berhenti adalah anggapan bahwa bola tidak lagi memantul. Dengan kata lain, tidak ada lagi panjang lintasan. Tidak bertambah lagi kalau bola sudah berhenti. Meskipun panjang lintasan bola dapat dihitung, tetapi banyak pantulan tidak dapat dihitung. Maka untuk menghitungnya seperti yang saya gambarkan tadi, tinggi bola awal 5 meter memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari 5 meter, yaitu kalau dihitung 3 meter. Lalu bola akan turun lagi setinggi 3 meter dan memantul lagi 3/5 kali 3 meter, lalu dihitung 9/5. Turun lagi seperti itu dan seterusnya sampai berhenti. Wah, bisa kita gambarkan seperti ini, seperti tadi. Dari keterangan di atas kita peroleh bahwa tinggi bola pertama kita sebut suku pertama. Ini suku pertama berarti 5. Rasionya berarti suku kedua dibagi suku pertama, 3 dibagi 5. Ini rasionya. Maka panjang lintasan bola dapat kita hitung menggunakan rumus S tak terhingga panjang atau jumlah deret geometri tak terhingga. A-nya tadi 5 dibagi 1 dikurangi 3/5. Harusnya kita 3/5 ditambah 3, ada yang 3 tadi, 3 ini
ini yang pertama ini, yang 5 dibagi 1 dan 3/5 ini gambar lintasan yang merah. Nah, yang merah ini, yang turun gambar lintasan yang turun ini, turun ini merah. Kemudian yang 3 dibagi 1 dan 3/5 ini gambar yang naik. Nah, gambar yang naik, yang kuning ini, maka sudut pertamanya 3. Nah, itu kita hitung 5 dibagi 1 dan 3/5 sama dengan 5 dibagi 1 dikurangi 3/5 itu 2/5. Yang sebelah sini 3 dibagi juga 2/5. sehingga kalau dihitung 5 dibagi 2/5 sama dengan 5 kali 5/2 bisa dihitung 25/2. Yang di sini 3 dibagi 2/5 jadi 3 kali 5/2 atau sama dengan 15/2. 25/2 ditambah 15/2 sama dengan 40/2 sama dengan 2. Ada soal sebanyak 5 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan dikerjakan di sini. Sekian dulu perjumpaan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.